899, dia juga akan ada di sana. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Orang menemukan diri mereka dalam segala macam situasi canggung sepanjang waktu. Misalnya, ketika mereka mengenakan pakaian yang sama dengan orang lain, selalu yang paling jelek yang merasa paling malu. Suke tidak pernah takut untuk berbagi pakaian dengan siapapun, karena dia tahu bahwa dia sangat tampan. Namun, kecanggungan salah mengira teman lama bukanlah sesuatu yang dia antisipasi. Lagi pula, dia dan Lao Chai mengandalkan panggilan telepon dan internet untuk tetap berhubungan. Mereka jarang bertemu setelah lulus SMP. Hal yang sama berlaku untuk Huang Cheng, yang kini berdiri di hadapannya. Mereka bukan sahabat dari sekolah menengah dan belum pernah bertemu setelah mereka lulus. Suke telah menghabiskan 1 tahun di perguruan tinggi dan kemudian mempelajari dunia kultivasi untuk waktu yang sangat lama. Yang terpenting, dia telah menghabiskan beberapa dekade di tanah misteri bersama peri Zixia. Oleh karena itu, sementara orang lain tidak melihatnya selama beberapa tahun, dia tidak melihatnya selama beberapa dekade. Secara alami, dia tidak akan mengenali mereka. Tentu saja, itu juga terlalu kebetulan. Lao Chai mengatakan bahwa dia sudah dekat dan akan segera tiba, jadi Suke berasumsi bahwa pria ini adalah Lao Chai. Namun, dia lupa bahwa dia telah menyelesaikan SMP dan SMA di kota Linsen. Dia bisa bertemu wajah-wajah familiar seperti Huang Cheng di mana-mana. Aha, apa yang kamu katakan, Bung? Tentu saja aku tahu kamu adalah Huang Cheng. Tapi kamu sangat buruk dalam permainan di sekolah menengah sehingga kami semua memanggilmu buruk di belakangmu. Apakah kamu tidak tahu? Suke mencoba menertawakannya dengan penjelasan yang dipaksakan. Huang Cheng sepertinya mengingat hari-hari terakhir mereka dan mengangguk. Ya ampun, kupikir kau melupakanku. Wow, kamu baik-baik saja. Saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, tetapi Anda menjadi lebih tampan. Seperti yang diharapkan dari pacar kampus SMA nomor 1. Pelan kan, itu semua di masa lalu. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati. Dari mana saja kamu menghasilkan uang? Benar, kita mengadakan makan malam reuni malam ini. Ayo pergi bersama, semua orang merindukanmu. Huang Cheng bertanya dengan antusias. Suke khawatir. Makan malam reuni lagi? Ada acara apa? Teman sekelas SMP dan SMA berkumpul di hari yang sama? Berderak. Pada saat itu, mobil lain berhenti di samping mereka. Kaca mobil diturunkan. Pria itu berteriak pada Suke melalui jendela mobil, "Sial, Suke, ini aku, Lao Chai." Swoosh! Suke terjebak dalam situasi yang canggung. Masih menjaga senyum kering di wajahnya, dia menatap Huang Cheng yang bingung. Ini yang kau sebut situasi canggung. Dia baru saja menjelaskan, Lao Chai, sebagai buruk, salah dengar. Dan sekarang Lao Chai yang asli muncul hanya beberapa detik kemudian. Lao Chai. Huang Cheng menoleh untuk melihat Chai Tengjin. Begitu dia mengenalinya, dia diliputi keterkejutan dan berseru, "Bukankah kamu direktur Chai itu?" Suke, bagaimana Anda berpikir bahwa Anda akan tahu orang hebat seperti direktur Chai? Yo, maksudmu Lao Chai jagoan sekarang? Reaksi Huang Cheng menghibur Suke. Perhatian Huang Cheng langsung dialihkan. Dia melompat keluar dari mobilnya sekaligus dan dengan cepat bergegas ke jendela mobil Lao Chai dan menjabat tangannya dengan penuh semangat. "Apa kabar, Direktur Chai? Saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya Huang Cheng, teman sekelas SMA Suke. Saat ini saya adalah pemilik perusahaan konstruksi. Saya telah menyukai film Anda sejak saya masih muda. Terutama anti-trope terhebat, dewa makanan tak terkalahkan yang memainkan tropes dengan membalikkan tangan. Ini sangat bagus. Sial, itu film sialan saya?" Suke meringis sedikit dan menepuk pundak Huang Cheng, "Hentikan penjilatan itu. Lao Chai adalah teman sekelas SMP saya. Kita berasal dari generasi yang sama. Bagaimana Anda bisa melihat film-filmnya sejak Anda masih muda?" Jangan memusingkan detailnya. Saya hanya tunggu sebentar, film tahun lalu memiliki sutradara dan penulis skenario keduanya sebagai Suke. Sial, jangan bilang kamu yang membuat filmnya. Sial, aku selalu berpikir bahwa itu hanya kebetulan bahwa kamu memiliki nama yang sama. Tatapan Huang Cheng menjadi semakin tercengang saat dia terus mengobrol. Suke mengangkat bahu tetapi tidak menjawab.
Lao Chai tertawa terbahak-bahak. Anda dapat menebaknya, dialah yang membuat film itu. Saya telah menjadi kambing hitamnya untuk banyak hal selama setahun terakhir ini. Apa-apaan itu luar biasa. Suke, kamu sangat mengejutkan, kamu tahu itu. Tumpahkan, kapan film Anda berikutnya? Saya akan berinvestasi. Huang Cheng menggenggam tangan Suke dengan sangat bersemangat dan gelisah. Dia ingin menulis cek untuknya saat itu juga. Suke terdiam. Meskipun dia tahu bahwa film itu sukses besar, dia tidak menyangka film itu akan sepopuler ini. Bahkan seorang teman sekelas lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui ingin memberinya uang untuk diinvestasikan dalam film baru langsung di tempat. Apakah itu hebat? Suke melirik ke arah Lao Chai. Itu bagus sekali. Lao Chai mengangguk. Mereka bertukar pandang dan tersenyum. Huang Cheng juga tersenyum. Aku terlalu terburu-buru. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Ayo cari tempat untuk duduk dan mengobrol sambil minum. Sayangnya, saya tidak bisa. Saya berencana untuk menghadiri reuni kelas sekolah menengah saya dengan Lao Su. Lao Chai menggelengkan kepalanya. Terkejut, Huang Cheng berhenti sejenak. Sungguh kebetulan, reuni kelas sekolah menengah kita dengan teman sekelas sekolah menengah Suke juga diadakan hari ini. Ada di restoran Dalaideng? Sial, reuni kita juga di restoran Dalaideng. Lao Chai menjawab dengan terkejut. Mata Suke hampir menonjol keluar dari kepalanya karena tidak percaya. Bukankah itu terlalu kebetulan? Lao Chai dan Huang Cheng bertukar pandang dan mengangguk pada Suke. Bersama-sama mereka berseru, sepertinya itu kebetulan. Sejujurnya, mereka berdua tidak mengharapkan sesuatu yang kebetulan ini terjadi, bahwa reuni keduanya diadakan pada hari yang sama dan di restoran Dalaideng yang sama. Oke, kita tidak perlu bertarung sekarang. Mari kita menuju ke sana bersama-sama. Lao Chai terkekeh. Kedengarannya bagus. Huang Cheng mengangguk setuju. Begitu saja, Huang Cheng dan Lao Chai mulai mengobrol saat mereka membawa Suke ke dalam mobil. Mereka kemudian berkendara langsung ke restoran. Huang Cheng bahkan meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Dia masuk ke mobil Lao Chai, mengobrol penuh semangat dengan Suke tentang apa saja dan segala sesuatu di bawah matahari, sama sekali tidak menyadari kesan yang dia ciptakan. Pada akhirnya, Lao Chai akhirnya menarik topik kembali ke Suke. Dengan begitu, kemana kamu pergi, setelah menghilang begitu lama? Lao Chai bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengemudi. Suke tersenyum, saya berlatih kultivasi. Penanaman. Pikiran Lao Chai dan Huang Cheng menjadi kosong sesaat. Mereka mencoba memahami kata-kata Suke, dan akhirnya berasumsi bahwa dia baru saja belajar meditasi di beberapa kuil Tao. Bagaimanapun, studi semacam itu cukup umum di dunia modern. Banyak mahasiswa atau bintang film bosan dengan dunia fana dan suka menyelidiki pegunungan yang dalam dan hutan tua, menjalani kehidupan yang terisolasi dan ketenangan yang damai. Tidak tahu hanya dengan melihatmu, Suke, untuk berpikir bahwa Anda memiliki pengejaran anggun semacam ini di dalam diri Anda, anak muda. Itu sangat berbeda dari ketika Anda masih muda. Kamu adalah anak yang paling gaduh. Huang Cheng terlihat aneh. Suke, jangan bilang kamu bersembunyi di hutan dan pegunungan karena kecantikan sekolah membuangmu di universitas? Suke terkejut, dan sedikit kehilangan kata-kata. Kamu tahu tentang masa kuliahku? Suke bingung. Jika Huang Cheng tahu tentang apa yang terjadi antara dia dan si cantik sekolah, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah meninggal dalam kecelakaan mobil? Apa-apaan, Suke dibuang saat dia masih kuliah? Oleh kecantikan sekolah? Si cantik sekolah mana yang buta seperti itu? Seru Lao Chai. Huang Cheng menggaruk kepalanya. Dia menyeringai. Saya mendengarnya dari Liu Xiaoli. Suke, apakah kamu masih ingat Liu Xiaoli? Satu-satunya gadis yang kau abaikan saat dia mengejarmu saat SMA? Omong kosong. Bisakah apa yang dia lakukan disebut mengejar? Dia mencoba menjadikanku pria simpanannya. Suke menjawab dengan tidak setuju. Kejadian itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Ketika dia duduk di bangku SMA, kelasnya terkenal memiliki banyak anak orang kaya. Liu Xiaoli adalah salah satunya, berpenampilan biasa-biasa saja tetapi keluarganya sangat kaya. Dia selalu sombong baik dalam tindakan maupun sikap, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun meskipun tidak menyukai caranya.
Dulu, Suke berkulit putih, lembut, dan pencetak gol terbanyak di kelas. Dia sangat populer. Liu Xiaoli tidak membuang nafas dan hanya melemparkan kartu bank ke wajahnya, menuntut dia untuk menjadi pacarnya. Suke, tentu saja, tidak mau. Dia langsung membuang kartu bank itu. Setelah itu, Liu Xiaoli menjadikan kekasih kelas tetangga sebagai pacarnya, selalu memamerkan pacar barunya di depan Suke sambil mengganggunya. Duduk di dalam mobil, Huang Cheng menumpahkan semua yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Lao Chai tercengang. Apakah kamu yakin bahwa Suke sejujur itu? Bukankah itu sudah jelas? Bahkan saya memiliki garis dasar saya. Pahlawan bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Saya, Suke, berdiri tegak seperti manusia manapun di bumi. Apakah saya membutuhkan orang lain untuk menafkahi saya? Suke melotot. Banteng, Huang Cheng tidak bisa membantu tetapi membalas, kamu tidak mengatakan itu saat itu. Anda mengatakan bahwa dia tidak memberi Anda kata sandi untuk kartu bank, jadi Anda membuangnya. Mobil itu langsung terdiam. Baik Lao Chai dan Huang Cheng memandang Suke dengan jijik. Suke menyeringai. Tak tahu malu, Lao Chai dan Huang Cheng berkata bersamaan. Saat itulah mereka tahu bahwa Suke tidak berubah sama sekali. Dia masih dewa tak tahu malu yang baik. Heh, Suke, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Liu Xiaoli juga menghadiri reuni. Anda harus tetap waspada. Wanita ini terus bertambah buruk seiring berlalunya waktu. Dia punya mulut yang mengerikan. Huang Cheng tertawa dan menatap Suke dengan sombong. Suke berbaring di kursi mobil dan menjawab dengan santai, jadi bagaimana jika dia lebih buruk dari sebelumnya? Dengan status dan kemampuanku hari ini, semua makhluk di dunia ini hanyalah semut belaka. Semut, pantatku. Apakah pikiran Anda menjadi gila karena semua kultivasi itu? Kata Lao Chai. Huang Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suke, saya mungkin telah bertele-tele, tetapi yang saya katakan adalah bahwa wanita ini tidak berhenti menjelek-jelekkan Anda sejak kami memulai reuni kelas kami bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah alasan kami tahu bahwa kecantikan sekolah mencampakkanmu. Selama beberapa tahun berikutnya, saya melewatkan pertemuan karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak tahu apa lagi yang dia katakan tentangmu. Apa-apaan itu hanya konflik kecil selama masa sekolah mereka. Apa dia harus sedendam itu? Lao Chai sama sekali tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Suke menyeringai. Apapun, selalu ada beberapa orang di dunia yang tidak bisa melupakan setiap konflik kecil dan menanggungnya dalam hati seumur hidup. Namun, dia tertarik. Dari apa yang dikatakan Huang Cheng, Liu Xiaoli kemungkinan besar tahu bahwa dia telah meninggal dalam kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu. Jika dia melihatnya di reuni kelas nanti, apakah dia akan ketakutan? Yah, ada sesuatu yang lebih penting. Huang Cheng tiba-tiba menoleh ke Suke. Kudengar mantan pacar cantik sekolahmu mungkin juga menghadiri pertemuan ini. Apa, dia akan ada di sana juga? Suke mengerutkan kening dan menggerutu, apa yang dia lakukan di reuni SMA kita? Suke menduga bahwa dia tidak terlibat dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan kematiannya di kehidupan sebelumnya. Hanya saja pernyataannya yang tiba-tiba tentang perpisahan mereka membuatnya bergegas kembali ke sekolah. Saat itulah dia mengalami kecelakaan mobil. Suke tidak menyalahkannya untuk apapun, selain fakta bahwa dia memotongnya tanpa ampun tanpa memberinya kesempatan untuk bertanya mengapa. Keputusannya terlalu berdarah dingin. Namun, seiring berlalunya waktu, Suke sudah pindah, alasan perpisahan itu tidak lagi penting baginya. Saat ini, baginya, hal yang paling penting adalah mengatur pendaratan Jiang Hongyan di bumi, dan kemudian menyelidiki kematiannya. Setelah itu, dia akan menemukan Su Feifei. Selebihnya bukan urusannya, kecuali untuk bertindak tangguh sepanjang waktu. Itu sangat penting. Apakah kamu tidak tahu? Mantan pacarmu yang cantik itu, benar, namanya Lin Yuxi. Dia bekerja untuk bisnis keluarga Liu Xiaoli, The Liu Group. Dia dikirim ke cabang luar negeri dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia sekarang kembali untuk mengambil alih sebagai CEO area Huanan Group Liu. Huang Cheng mengangguk kagum. Tidak main-main, tapi wanita ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia sangat dihormati di bidangnya dan diburu oleh banyak perusahaan besar lainnya. Saya mengerti. Suke sedikit mengangguk.
Dia sekarang mengerti mengapa dia akan hadir. Di permukaan, reuni kelas yang disebutkan Huang Cheng mungkin tampak seperti reuni biasa. Namun, itu hanya kedok untuk acara sosialisasi dan jejaring para elit. Lagi pula, banyak teman sekelas mereka berasal dari kelas atas. Sekarang mereka kurang lebih berhasil dalam karir mereka dan berhasil dalam bisnis keluarga mereka. Secara alami, mereka akan memperluas jaringan dan pengaruh mereka melalui pertemuan semacam itu. Itu menjelaskan mengapa Lin Yuxi, seorang orang luar, dapat menghadiri acara ini. Tidaklah berlebihan untuk berasumsi bahwa elit lainnya juga akan membawa tokoh-tokoh terkemuka dari bisnis mereka untuk memperluas lingkaran jaringan mereka. Suke, dalam hal ini, melewatkan pertemuan ini mungkin merupakan ide yang lebih baik. Lao Chai menggelengkan kepalanya dari kursi pengemudi. Suke menyeringai. Mengapa? Apakah Anda khawatir saya akan dibayangi? Yah, itu tidak masalah. Di mataku, bahkan orang terkaya di dunia tidak lebih dari seekor semut kecil. Omong kosong, saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, tetapi kata-kata Anda menjadi semakin delusi. Huang Cheng membalas dengan bercanda. Lao Chai tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu memberitahu mereka identitas aslimu, kamu pasti akan setara. Mungkin ada banyak yang akan mati untuk berteman denganmu. Saya khawatir Anda masih belum menyadari seberapa besar pengaruh film Anda tahun lalu. Sementara ceritanya sangat buruk, foto-foto besar industri film di seluruh dunia semuanya mengeluarkan air liur untuk efek khusus dan aktor Anda. Pasar film saat ini sangat besar, dan pedagang serta orang-orang dalam bisnis akan senang berbagi kue itu. Oleh karena itu, mereka pasti akan memarahimu setelah mengetahui identitasmu yang sebenarnya. Oh, Suke tersenyum tetapi tidak peduli. Suke tidak berpikir bahwa orang-orang itu akan memberinya banyak rasa hormat berdasarkan apa yang disebut efek khusus dan aktornya. Paling-paling, mereka akan berusaha untuk berjejaring dengannya demi kepentingan pribadi mereka. Namun, bukan itu yang diinginkan Suke. Dalam tahapnya saat ini, dia tidak dapat diganggu tentang pendapat baik orang lain tentang dirinya. Seperti yang dia katakan, orang terkaya di dunia tidak berbeda dengan semut kecil di matanya. Pengusaha suka mengejar keuntungan, dan untuk itu, mereka pasti akan berjejaring dengan Anda. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Liu Xiaoli. Saya khawatir dia akan terus mengejek Anda, terutama dengan Lin Yuxi di sisinya. Huang Cheng mengeluarkan pikiran itu dari benak Lao Chai dan menerjemahkannya ke dalam kata-kata. Tidak peduli bagaimana orang lain mencoba masuk ke buku-buku bagus Suke, Liu Xiaoli akan mengejek Suke dengan cerita yang dicampakkan Lin Yuxi sebelumnya. Oleh karena itu, keduanya ragu apakah Suke harus menghadiri pertemuan itu. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Karena saya sudah memutuskan untuk hadir, maka saya akan hadir. Suke menyeringai nakal. Mengapa kita tidak bertaruh? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat membuat Liu Xiaoli berteriak dan Lin Yuxi bertindak tertegun ketika mereka melihat saya? Berteriak, tertegun, mengapa? Pasangan itu tercengang. Suke tersenyum dan dia menjentikkan poninya dengan percaya diri, karena aku menjadi lebih tampan, tentu saja. Omong kosong, Lao Chai dan Huang Cheng mengutuk bersama. Mereka bertiga segera tiba di restoran Dalaideng setelah banyak olok-olok tanpa nutrisi dan kesombongan. Mereka telah tiba di satu-satunya hotel bintang 6 di Provinsi Linsen. Dindingnya didekorasi dengan rumit dengan emas dan perabotan mewah. Lao Chai dan Huang Cheng tampak sangat akrab dengan daerah itu. Begitu keluar dari lift, mereka membawa Suke lebih jauh ke dalam hotel tanpa bantuan staf hotel. Lao Chai ada di sini untuk menghadiri pertemuan sekolah menengah hanya dengan teman dekat. Jadi mereka hanya memesan kamar kecil. Kasus Huang Cheng berbeda. Karena banyak elit akan menghadiri acara ini, seluruh ruang dansa telah dipesan untuk acara ini. Suke, apa yang kamu katakan? Apakah Anda ingin bergabung dengan kami, teman-teman lama Anda, untuk minum-minum sambil mengobrol? Tanya Lao Chai saat mereka mendekati ruang dansa. Karena saya di sini, saya tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Suke mengangguk sambil menoleh ke Huang Cheng. Huang Cheng, silakan dulu, aku akan menemuimu nanti setelah minum-minum dengan teman sekelas sekolah menengahku. Baiklah, tidak apa-apa jika Anda tinggal di sana, Anda tahu apa yang saya maksud, ha. Huang Cheng tertawa sambil menepuk bahu Suke. Kemudian, dia melangkah menuju ruang dansa.
Suke melihat dari jauh. Ballroom sudah cukup penuh. Satu persatu, bapak dan ibu berpakaian bagus memasuki tempat tersebut, tetapi tidak ada wajah yang familiar. Ayo pergi dan temui teman-teman kita dari sekolah menengah. Suke berseri-seri saat dia pergi ke kamar kecil di dekat koridor. Saat dia berbalik untuk pergi, siluet seorang wanita berbalik menghadap ke tempat dia baru saja berdiri. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik, mengenakan gaun backless hitam. Kecantikan dan keanggunannya dibuat lebih menonjol saat rambutnya yang panjang dan hitam disanggul dengan indah. Daya tariknya terlihat dari banyaknya pria muda dan berprestasi yang mengelilinginya. Saat ini, Huang Cheng sudah memasuki ballroom. Sebelum dia bisa memindai ruangan untuk mencari orang yang dia kenal, beberapa teman lamanya mendatanginya. Huang Cheng, ini dia. Anda telah melewatkan pertemuan selama 2 tahun terakhir. Anda harus kehilangan setidaknya 3 tembakan untuk menebusnya. 2 tahun? Dia tidak menghadiri reuni setidaknya dalam 4 tahun. Cukup berkata, kamu harus minum sampai kamu drop malam ini. Beberapa pemuda mengepung Huang Cheng saat pelayan buru-buru membawakan lebih banyak alkohol. Aku akan mengatakan bahwa aku jatuh ke dalam penyergapan orangmu. Astaga, aku baru saja melangkah masuk. Huang Cheng tersenyum tipis saat dia mengambil cangkir itu dan meminumnya. Dia tidak hanya membangun jaringan. Itu juga untuk menghormati persahabatannya dengan mantan teman sekelasnya. Yah, Huang Cheng, kamu tampaknya baik-baik saja selama beberapa tahun terakhir. Saya mendengar Anda memperoleh beberapa bidang tanah lagi. Rezeki nomplok, ya, sebuah suara wanita berbicara. Huang Cheng mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berambut pendek mendekatinya dengan segelas anggur. Liu Xiaoli? Huang Cheng tersenyum pahit saat dia melihatnya. Berbicara tentang iblis saat mereka berada di dalam mobil, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Namun, Huang Cheng tertegun pada menit berikutnya. Di samping Liu Xiaoli adalah seorang wanita cantik dengan gaun hitam. Dengan penampilan dan aura keanggunannya, dapat dikatakan bahwa dia mencuri perhatian dari pertemuan malam ini. Dengan kepintaran Huang Cheng, dia sudah menebak siapa wanita ini. Teman sekelas Liu, tolong jangan menggodaku. Bagaimana tanah yang sangat sedikit itu bisa dibandingkan dengan pendapatan dari perusahaan Anda? Huang Cheng tersenyum sopan saat pandangannya tertuju pada wanita bergaun hitam itu. Dia berpura-pura bingung. Nah, ini. Halo, CEO Huang. Senang bertemu dengan Anda secara pribadi akhirnya. Saya Li Yuxi, CEO Grup Liu untuk cabang di Huanan. Tanpa disuruh dari Liu Xiaoli, Lin mengulurkan tangannya untuk memulai jabat tangan. Dia memperkenalkan dirinya dengan elegan dan cepat, yang membuatnya tampak profesional dan dewasa. Namun, Huang Cheng tidak bersikap ramah padanya, terutama setelah bertemu dengan Suke. Dia telah memutuskan untuk membangun kembali persahabatan mereka yang terasing itu, dan, yang paling penting, dia membutuhkan Lao Chai dan Suke di sisinya untuk membantu usahanya di masa depan dalam industri film. Jadi, menuju jabat tangan Lin, Huang Cheng hanya menyeringai dan mencibir, jadi kamu adalah Lin Yuxi. Kudengar kamu adalah pacar kakakku Suke ketika kamu masih kuliah? Suke? Nama yang sudah lama tidak mereka dengar. Lin Yuxi dan Liu Xiaoli sama-sama menatap dengan heran, tetapi kemudian dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika seseorang membesarkannya, itu tidak akan menyebabkan banyak kekacauan emosional. Lin Yuxi menarik tangannya dengan tenang dan alami, tampaknya tidak terpengaruh, dia tampaknya mahir mengabaikan bahu dingin. Liu Xiaoli, sebaliknya, sangat marah. Lagi pula, Lin Yuxi adalah milik perusahaannya. Dengan memberi Lin Yuxi sikap dingin, Huang Cheng secara terang-terangan mengabaikan grup Liu. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Huang Cheng, apa maksudmu dengan ini? Mengapa Anda harus menyebutkan orang mati selama reuni kami? Orang mati? Huang Cheng kaget tak bisa berkata-kata. Apa yang dia maksud dengan mati? Wanita ini semakin menjengkelkan selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa mengutuk Suke mati? Liu Xiaoli, apakah kamu masih memikirkan fakta bahwa Suke menolakmu di sekolah menengah? Ini masalah kecil. Sudah bertahun-tahun, mengapa Anda tidak melanjutkan? Huang Cheng menyeringai.
Ekspresi Liu Xiaoli semakin gelap, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Lin Yuxi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Cheo Huang, ini hanyalah reuni sederhana. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah lama, kita bisa melakukannya di lain hari. Namun, Suke telah meninggalkan kami selama bertahun-tahun sekarang, dan semuanya hilang bersama angin. Saya khawatir percakapan tentang dia tidak ada artinya." "Nona Lin, saya mohon berbeda. Meskipun Suke sudah tidak ada selama beberapa tahun terakhir, ini mungkin berita buruk untukmu, tapi aku bertemu dengannya hari ini." Senyum Huang Cheng tenang dan samar. Dia kembali. Dia kembali. Tiga kata itu bergema di benak Liu Xiaoli dan Lin Yuxi seperti guntur yang memekakkan telinga dari 9 langit. Identitas Suke sedikit berbeda saat ini. Jiwanya berasal dari bumi, tetapi tubuhnya berasal dari dunia penggarap. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, tubuhnya, yang hampir dibentuk kembali, telah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Mereka benar-benar terpana dan tidak percaya apa yang telah mereka dengar. Apa artinya ini? Suke meninggal 6 tahun lalu. Anda memberitahu kami bahwa dia kembali? Bagaimana mungkin orang mati bisa kembali ke dunia ini? Hei, apa yang terjadi? Mengapa kata-kataku membuatmu begitu takut? Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Reaksi mereka sedikit mengejutkan Huang Cheng. Lalu dia berkata, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Meskipun Suke adalah orang yang luar biasa sekarang, dia telah melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Aku bisa melihat dia tidak punya waktu untuk membalas dendam padamu. Bahkan aku tidak bisa berdiam diri dan menontonnya lebih lama lagi. Maksud saya Anda, Liu Xiaoli, tolong jangan berbicara buruk tentang Suke di masa depan, atau saya khawatir Anda akan mengalami kesulitan di industri film." Setelah mengatakan itu, Huang Cheng berbalik dan hendak pergi. "Tunggu." Lin Yuxi menjadi pucat dan tiba-tiba menghentikannya. "Ten, Huang, maksudmu kamu telah bertemu Suke?" "Tentu. Baru saja kami berbagi mobil dalam perjalanan ke sini. Kebetulan reuni teman SMP-nya juga diadakan di restoran ini," kata Huang Cheng sambil menganggukkan kepalanya. Memerciki. Tiba-tiba, gelas wine jatuh dari tangan Liu Xiaoli. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Dia bahkan terpana dengan reaksinya. Kemudian, dia berkata, menatap Huang Cheng dengan marah, "Huang Cheng, apakah kamu sudah gila? Apakah menurut Anda menarik untuk menakut-nakuti kami seperti ini?" "Menakut-nakutimu?" Huang Cheng bingung. "Bagaimana Anda bisa takut dengan saran baik saya? Mungkinkah Suke lebih kuat dari yang saya bayangkan?" Yuxi, abaikan saja dia. Apakah Anda benar-benar percaya apa yang baru saja dia katakan? Suke meninggal 6 tahun lalu. Kamu sendiri yang melihat tubuhnya di rumah sakit. Liu Xiaoli menatap Huang Cheng dengan kejam, karena menurutnya Huang Cheng mencoba membodohi mereka. Kemudian dia berbalik untuk pergi, menyeret Lin Yuxi bersamanya. Namun, kali ini giliran Huang Cheng yang sangat ketakutan. Kata-kata Liu Xiaoli benar-benar mengejutkan Huang Cheng, yang hampir duduk di tanah. "Tunggu!" Dia berteriak ketakutan. "Liu Xiaoli, apa yang kamu katakan? Suke meninggal 6 tahun lalu?" Liu Xiaoli memutar matanya. "Omong kosong. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang ini. Kami tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda hari ini." "Omong kosong? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang omong kosong ini." "Tidak, Anda membodohi saya. Kami datang ke sini dengan mobil yang sama hari ini. Saya juga melihat dia bersama Direktur Chai." "Benar, Direktur Chai." Huang Cheng, yang panik, menyadari sesuatu dan wajahnya langsung menjadi gelap. "Suke mungkin sudah mati. Direktur Chai tidak mungkin mati. Tidak mungkin Direktur Chai mencoba menakutiku dengan hantu. Aku hampir tertipu oleh wanita ini." Lalu Huang Cheng mencibir. "Liu Xiaoli, bisakah cerita yang kamu buat lebih masuk akal? Anda tahu Direktur Chai Tengjin kan? Dia adalah teman sekelas Suke. Baru saja dia mengantar Suke dan aku ke sini. Sekarang mereka makan malam di restoran ini. Kita bisa pergi dan melihat-lihat jika kamu tidak percaya padaku." "Direktur Chai?" Liu Xiaoli terkejut. Chai Tengjin jelas merupakan salah satu sutradara paling terkenal di Huaxia.
Siapapun yang ingin berbisnis di bidang film atau tertarik dengan industri film Huaxia pasti mengenal sutradara Chai. Apakah teman sekelas Direktur Chai Suke? Tunggu, saya ingat film yang dirilis oleh sutradara Chai, yang bertindak sebagai investornya, tahun lalu. Liu Xiaoli tiba-tiba menyadari sesuatu. Nama sutradara dan produser film yang mengejutkan seluruh dunia tahun lalu itu juga Suke. Dia mengira pria itu memiliki nama yang sama dengan Suke, namun Huang Cheng, apakah kamu yakin yang kamu lihat adalah Suke? Liu Xiaoli bertanya, sambil menatap Huang Cheng dengan serius. Tentu saja, saya berbicara dengannya di dalam mobil tentang banyak hal yang terjadi di masa SMA kami. Jika kamu masih tidak percaya padaku, ayo cari dia sekarang. Huang Cheng berkata dengan tidak sabar. Sementara itu, dia cukup bingung karena ini sepertinya pertama kalinya Liu Xiaoli bertingkah sangat serius di depannya. Lin Yuxi, yang berada di samping mereka, benar-benar pucat dan tidak percaya apa yang dia dengar sama sekali. Dia benar-benar tercengang. Liu Xiaoli tidak bisa duduk diam lagi. Dia bertanya, menatap Lin Yuxi, Yuxi, apakah kamu yakin kamu menyaksikan kematian Suke? Lin Yuxi menganggukkan kepalanya dengan kaku. Dia cukup yakin bahwa Suke benar-benar telah meninggal. Liu Xiaoli berkata dengan serius, Huang Cheng, kamu dengar itu? Kami tidak punya alasan untuk menipu Anda. Suke benar-benar mati. Yuxi adalah mantan pacar Suke. Mereka putus di tahun pertama mereka karena beberapa konflik. Ketika Suke sedang dalam perjalanan kembali ke kampus, dia tewas dalam kecelakaan mobil. Yuxi bahkan menyaksikan tubuhnya sebelum dikirim ke kamar mayat. Huang Cheng tertegun. Kemudian, dia berkata dengan curiga, kedengarannya tidak mungkin. Jika dia tewas dalam kecelakaan mobil, kecelakaan itu pasti akan diberitakan di berita. Mengapa hanya kamu yang mengetahui hal ini di antara begitu banyak teman sekelas? Karena tiba-tiba Lin Yuxi berkata dengan suara serak saat matanya memerah. Karena itu bukan kecelakaan. Seseorang membunuhnya, dan kebenaran telah ditutup-tutupi sejak saat itu. Apa? Liu Xiaoli terkejut. Rupanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini juga. Huang Cheng benar-benar bingung. Dia tidak percaya Suke benar-benar mati. Brengsek, dia pasti hidup. Huang, apakah Anda benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri? Lin Yuxi bertanya dengan suara gemetar sambil menatap Huang Cheng. Bertahun-tahun telah berlalu. Orang mengira dia akan melupakan Suke sepenuhnya. Tapi dia tidak melakukannya. Itu bukan karena dia masih menyukai Suke. Selama bertahun-tahun, dia disiksa oleh tuduhan diri sendiri, karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Suke. Oleh karena itu, dia tidak dapat mempercayai berita bahwa Suke telah kembali. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini. Itu tidak nyata, santai, tapi bahkan lebih menakutkan. Karena dia yakin Suke benar-benar mati. Adegan berdarah itu masih ada di benaknya. Cukup, biarkan saya membawa Anda kepadanya, Anda dapat melihat sendiri. Jika apa yang Anda katakan itu benar, saya kira dia tidak mati. Huang Cheng menyadari Lin Yuxi dan Liu Xiaoli tidak membodohinya karena reaksi mereka tampak sangat serius. Jadi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Suke tidak terbunuh. Dia telah menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya, dan sekarang dia baru saja kembali. Ayo pergi dan melihat-lihat. Yuxi, jangan khawatir, mungkin kamu pernah ditipu sebelumnya, kata Liu Xiaoli, sambil menatap Lin Yuxi. Lin Yuxi juga curiga. Mungkinkah dia tidak dibunuh? Atau, orang yang terbunuh bukanlah dia seperti beberapa plot film kuno? Dia mungkin berpura-pura mati? Didorong kegangguan oleh semua asumsi ini, Lin Yuxi diseret keluar dari aula utama oleh Liu Xiaoli. Kemudian, mereka menuju area ruang makan pribadi bersama Huang Cheng. Pada saat yang sama, Suke banyak minum dengan Chai di ruang makan pribadi. Teman sekelas lama yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun hampir menjadi orang asing. Mereka baru saja berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di tahun-tahun sekolah menengah mereka. Namun, Suke tidak dapat mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu. Setelah menghabiskan beberapa tahun di dunia kultivator dan berpuluh-puluh tahun di alam ilusi, bagaimana dia bisa mengingat hal-hal sepele yang terjadi selama tahun-tahun sekolah menengahnya? Oleh karena itu, Suke berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang setelah beberapa minuman.
Dia memutuskan untuk pergi ke aula utama. Tidak bisa lebih baik daripada jika Lin Yuxi juga ada di sana karena dia dapat mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepadanya tentang hal-hal yang terjadi pada tahun-tahun itu yang tidak dia ketahui. Juga, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan keberadaan adik perempuannya. Dia telah meminta Chai untuk mencari adik perempuannya. Namun, Chai tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Yang bisa dikonfirmasi oleh Chai adalah bahwa adik perempuannya sama sekali tidak ada di Huaxia. Su, apakah kamu benar-benar akan pergi? Chai Tenjin mau tidak mau berkata dengan senyum masam saat melihat Suke hendak pergi. Dia pikir Suke akan diejek oleh yang lain karena dibuang oleh Lin Yuxi bertahun-tahun yang lalu. Benar, Anda terus menikmati reuni, Chai. Jangan lupakan hal yang aku minta untuk kamu lakukan. Jika sudah selesai, tolong segera hubungi saya. Suke mengingatkan Chai tentang mencegah turis mengunjungi Gunung Tai sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya telah meminta orang-orang saya untuk melakukan itu sebelum datang ke sini. Itu akan selesai dalam 2 hari. Jangan pergi terburu-buru. Ketika Anda menyelesaikan bisnis Anda, silakan kembali. Aku ingin pergi bersamamu, kata Chai. Tidak, aku masih punya urusan lain untuk ditangani. Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Suke melambaikan tangannya dan pergi. Mencicit. Dia membuka pintu ruang makan pribadi dan melangkah keluar. Ketika dia keluar dari ruangan, Suke sedikit terkejut. Di koridor, Huang Chang, Liu Xiaoli, dan Lin Yuxi berada tepat di depannya. Tiba-tiba, sepertinya udara di sekitar mereka membeku, bersamaan dengan waktu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi saling memandang dengan heran dan kaget. Apa? Suke terkejut saat melakukan kontak mata dengan Lin Yuxi. Kenangan lama muncul kembali di benaknya. Namun, hal-hal yang terjadi di masa lalu bersifat sementara seperti awan yang berlalu dengan cepat. Suke sudah mengesampingkan semua masalah itu. Sekarang dia hanya peduli pada 3 masalah. Membawa Jiang Hongyan ke bumi, menemukan Su Feifei, dan menyelidiki penyebab kematiannya di kehidupan sebelumnya. Semua masalah lainnya tidak ada artinya baginya. Setelah sadar, dia menatap Lin Yuxi dengan tenang, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan keanehan. Dia telah menjadi iblis besar yang mengerikan di dunia penggarap. Dia hanya orang biasa. Meskipun masa lalu mereka telah meninggalkan sesuatu yang luar biasa dalam ingatannya, dia tidak dapat menyebabkan perubahan suasana hati di hatinya sekarang. Pada saat yang sama, hati Lin Yuxi dipenuhi dengan perasaan yang rumit, rasa bersalah, kaget, takut, dan kegembiraan yang menyenangkan. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati yang rumit ini. Namun, reaksi tubuhnya adalah matanya dipenuhi air mata. Dia ingin bergegas dan memeluk Suke di pelukannya, karena tuduhan diri yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun sepertinya hilang sama sekali. Pada saat ini, Suke berkata, sambil memandangnya dengan tenang, "MS. Lin, lama tidak bertemu?" Nada tenangnya penuh ketidakpedulian dan keanehan seperti suasana hatinya saat ini.